Hi everyone, how are you? I hope everything is fine. Today's lesson we will learn about question tag. Hai semuanya, apa kabar? Berharap semuanya dalam keadaan baik dimanapun kalian berada. Di video kali ini kita akan membahas tentang question tag. Jadi apa itu question tag, sir? Jadi question tags are short questions at the end of the statements. Ya, the question tag are used when asking for agreement or confirmation. Jadi question tag ini adalah pertanyaan singkat yang biasa diletakkan di akhir sebuah statement atau kalimat. Biasanya question tag ini digunakan untuk menanyakan, meyakinkan, menekankan, ya, atau mengkonfirmasi terhadap keyakinan kita terhadap sebuah statement yang kita nyatakan. Atau biasanya kalimat tag question ini adalah pertanyaan singkat yang berupa mengatakan seperti yakah, ya kan, ya, betul kan? Nah, kira-kira seperti itu arti daripada question tag ini. Jadi langsung saja kita mulai. Jadi question tag ini biasanya terbagi atas dua jenis, ya. There are two types of question tags, ya, positive one and negative. Ya, jadi ada positif dan negatif. Jadi rumusnya adalah jika nanti positif statementnya dalam berupa kalimat positif, maka tag questionnya atau question tagnya itu negatif. Jika sebaliknya, jika statementnya berupa kalimat negatif, maka question tagnya itu adalah positif. Jadi ada beberapa cara bagaimana cara menentukan kapan kita pakai, ya, dalam question tag itu. Yang pertama, ya, kita bisa lihat ini dalam kalimat positive statement atau kalimatnya positif, maka negative tagnya adalah, maka question tagnya adalah negatif. Ya, he is a student, isn't he? Dia adalah seorang siswa, ya kan? Nah, gitu. Jadi kita lihat to be-nya di sini. Jadi to be-nya ini, ya, kalau di sini ada kata kerja bantu seperti is di sini, maka itulah yang kita masukkan di sini menjadi kalimat tag-nya. Kita letakkan di sini. Jadi inilah yang dimaksud negatif. Jadi is not, isn't. Biasanya itu langsung isn't it. Ya, disingkat bukan is not, tapi biasanya kalau question tag itu adalah isn't he. Yang kedua, you work in a bank, don't you? Karena ini adalah verb. Oke, perhatikan verb, bukan seperti ini, bukan menggunakan to be, maka kita menggunakan don't you. Ya, he is here, isn't he? Ya, ingat, jika kalimatnya adalah positif, ini adalah kalimat positif, maka negatif tag-nya adalah maka menggunakan negatif tag. Oke, begitu juga sebaliknya, jika kalimatnya negatif, he is not here, is he? The buses are never on time, are they? Ya, buses-nya di sini banyak, maka jadi are they. Kemudian she isn't coming, is she? Ya, jika dia kalimatnya negatif, maka question tag-nya adalah positif. Good. Formation, rumusnya. Yang pertama, if there is an auxiliary verb in the statement, we use it to form the question. Artinya, jika di sana nanti adalah menggunakan kata kerja bantu seperti do, is, am, are, was, were, have, did, ya, itu menjadi question tag-nya di belakang. Contoh, I don't need to finish this today. Do I? Ingat, kembali ini yang negatif, maka ini menjadi kata do I. Ya, James is working on that, maka isn't he. Jadi to be-nya ini, kata kerja bantunya ini, kita langsung saja tambahkan menjadi question tag-nya di belakang, tergantung apakah dalam kalimat positif atau negatif. Yang kedua, the second form. Sometimes there is no auxiliary, tidak ada kata kerja bantu, ya, already in statement. For example, when the verb in the statement is present simple or past simple, and in positive, here we use don't or doesn't or didn't. Jika kalimatnya adalah kalimat berupa kalimat present atau past, ya, dan di sana tidak ada kata kerja bantu, ya, melainkan kata kerja utama, action verb, maka langsung kita tambahkan menggunakan kata don't, doesn't, or didn't, tergantung grammarnya apakah simple present atau past, dan subjeknya. Di sini subjeknya adalah John. John eats potatoes. Maka jadi doesn't he, karena John adalah kata kerja orang ketiga, maka menggunakan doesn't he. Oke? Kemudian I say that already. Ini adalah verb to, maka past tense. Jadi didn't I? Nah, jadi seperti itu, ya. Rumus yang kedua sudah. Rumus yang ketiga, use will or would with imperatives. Artinya
kita menggunakan will atau would dalam kalimat perintah. Open the window. Open the window ya. Kemudian don't open your book. Nah, karena lagi ujian contohnya. Jadi will you ini would you atau don't open your book. Will you? Nah, jadi ini kita gunakan. Ya, ini khusus kalimat perintah. Selanjutnya yang keempat, ya, step yang keempat adalah although the negative words is not in the sentence, jika di situ nanti misalnya kalimatnya adalah tidak ada kata kalimat negatif. Artinya ya, tidak menggunakan kata not, namun jika ada kata hardly, no one, rarely, nothing, seldom, and barely ya di dalam kalimatnya itu berubah menjadi kalimat negatif. Artinya kalimat ini adalah statementnya berupa kalimat negatif. Contoh, he never goes out with his dog. Dia tidak pernah keluar dengan anjingnya. Maka kita menggunakan kata does he karena ini menggunakan kata verb goes. Oke, tetap menggunakan karena di sini kita jangan kamu pakai doesn't he, tapi kamu pakai does he karena ini merupakan sudah kalimat negatif. Selanjutnya, we use won't atau will not with polite request. Ketika kita meminta sesuatu, maka kita pakai won't you open the window please. Contohnya kan, open the window, won't you? Ya, switch off the light. Kita menyuruh orang untuk menyalakan lampu. Won't you atau will not you. Itu singkatan daripada will not you adalah won't you. Oke. Kemudian number 6, we use shall after let's. Jika ada kata ajakan seperti kata let's, maka kami pakai kata shall ini. Let's take the next bus. Shall we? Ya, let's watch the movie. Shall we? Let's go to the mall nearby. Shall we? Jadi kita pakai itu. Oke. The next, personal pronoun. Jika nanti subjeknya pronounnya adalah I, maka kita pakai aren't I. Jangan pakai I am. Ya, khusus dalam question tag ya. Hanya ini ya, menggunakan subjek pronoun I pakai are. Biasanya kan pakai am, namun kita pakai are. Jadi I'm the winner, aren't I? Saya adalah pemenang, ya kan? I'm pretty, aren't I? Saya cantik, aren't I? Jangan pakai am I, khusus kata I dalam question tag. Yang kedelapan, subjeknya. Jika subjeknya somebody, everyone, someone, everybody, no one, and nobody, kita menggunakan subjek pronounnya adalah they. Contoh, everybody looks happy in this picture, don't they? Nah, kita jadi they karena ini subjeknya adalah everybody. Somebody broke the guitar to my studio last week, didn't they? Tergantung kalimatnya. Oke. Terakhir, modal verb. Jika nanti ada modal verbnya adalah will, could, can, dan have, maka kita pakai modal itu sendiri. She will come back soon, maka won't she, karena ini will not ini singkatannya jadi won't. Oke. Jack can't drive a car, jadi can he. They couldn't hear me, could they. Ini adalah daripada penggunaannya. Oke, tugas kamu adalah write in the question tag. Jadi kamu ubah kalimat ini dalam bentuk kalimat tag questionnya bagaimana atau question tagnya bagaimana. Oke, kemudian kamu juga catat di dalam buku tugas kamu ya penjelasan yang sudah terbuat. Itu saja materi kita pada hari ini. Oke, tolong dikerjakan dan dikirim ke WA Sarah. I think that's enough for today. See you and God bless you.